Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Aprilia, mewakili dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan vektor, operasi vektor, dan ruang vektor yang beranggotakan Ulfadila, Fahmi Bayu Prasetya, dan Renanda Aprilia saya sendiri. Dalam pembahasan kali ini, materi-materinya akan terbagi menjadi 3 poin pembahasan. 1. Definisi vektor. 2. Operasi vektor. 3. Definisi ruang vektor. Yang pertama, vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor digambarkan oleh dua garis yang dilengkapi dengan anak panah. Panjang ruas garis sebagai perwakilan dari besar vektor, sedangkan anak panah menunjukkan arah dari vektor. Sebuah vektor dimulai dari titik awal dan diakhiri oleh titik akhir. Gambarnya seperti ini. Pada gambar tadi, vektor A dan B sama, jadi sejajar, sama, arahnya sama. Walaupun letaknya berbeda, dikarenakan panjang ruas garis dan arah vektor A dan B sama. Sedangkan vektor C yang sebelahnya tadi, dikarenakan panjang ruas garisnya berbeda, maka vektor A tidak sama dengan vektor C. Apalagi arah dari vektor C juga berbeda. Vektor dilambangkan oleh huruf kecil tebal atau huruf kecil dengan panah di atasnya, sehingga vektor A dapat ditulis sebagai A. Sebuah vektor di bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan terurut, misalnya A sama dengan dalam kurung A1, A2 tutup kurung yang digambarkan di atas koordinat 2 sumbu yang paling tegak lurus. Sedangkan vektor di ruang dapat digambarkan menggunakan koordinat 3 sumbu yang paling tegak lurus yang mengikuti aturan tangan kanan dan secara analisis dinyatakan sebagai 3 bilangan terurut. A sama dengan dalam kurung A1, A2, A3. Vektor yang titik awalnya di titik asal kurung kurawa dalam kurung 0,0 kurung untuk vektor di bidang dan dalam kurung 0,0,0 untuk vektor di ruang tutup kurawan disebut vektor posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi tentang operasi vektor. Operasi vektor untuk A kurung buka A1, A2 kurung tutup dan B sama dengan B1 dan B2 berlaku. Yang pertama, A sama dengan B berarti A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Yang kedua, A plus B sama dengan kurung buka A1 plus B1, A2 plus B2 untuk entry yang seletak dijumlahkan. Yang ketiga, KA sama dengan KA1, KA2. Setiap entry dikalikan dengan K. Yang keempat, A min B sama dengan A plus dalam kurung min B tutup kurung sama dengan A plus dalam kurung min 1 B sama dengan A min 1 A1 min B1
A2 min B2. Setelah itu untuk A sama dengan A1, A2, A3 dan B sama dengan B1, B2, dan B3 berlaku. Yang pertama yaitu A sama dengan B, berarti A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Yang kedua, A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Entry yang seletak dijumlahkan. Untuk yang ketiga, KA sama dengan KA1, KA2, KA3. Setiap entry dikalikan dengan K. Yang keempat, A min B sama dengan A plus kurung buka min B kurung tutup sama dengan A plus kurung buka min 1 kurung tutup B sama dengan kurung buka A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3 kurung tutup. Contoh soal, jika A sama dengan kurung buka 2, 3, min 1 kurung tutup, dan B sama dengan kurung buka 0, min 2, 4 kurung tutup, dan C sama dengan kurung buka 1, min 1, 1. Tentukan A plus B. Dijawab, A plus B sama dengan 2, 1,3. Untuk yang B, tentukan nilai dari 5C. Jawab, min 5C sama dengan min 5, min 5. Yang C, 2A plus 3B sama dengan kurung buka 4,6, min 2, min 2 kurung tutup plus kurung buka 0, min 6, min 12 kurung tutup sama dengan 4, 0, dan 10. Untuk yang D, dicari A plus 2B plus 3C, maka sama dengan seperti yang di atas itu. Terus A bernilai 2,3, min 1, B plus B 0, min 4, dan 8 plus 3C 3, min 3,3 sama dengan kurung buka 5, min 4, 10 kurung tutup. Sifat vektor R2 dan R3 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar jika O, V, W anggota himpunan dari R2 atau R3 dan KL skalar bilangan real. Berlaku yang pertama, LU plus V sama dengan V plus U, sifat komutatif. Yang kedua, dalam kurung U plus V tutup kurung plus W sama dengan V plus dalam kurung U plus W tutup kurung, sifat asosiatif. Yang ketiga, O plus U sama dengan U plus O sama dengan U, identitas penjumlahan. Yang keempat, min U plus U sama dengan U plus dalam kurung min U tutup kurung sama dengan O,
inverse penjumlahan. Yang kelima, K dalam kurung U plus V tutup kurung sama dengan KU plus KV. Dalam kurung K plus L tutup kurung U sama dengan KU plus LU. Yang ketujuh, dalam kurung KL tutup kurung U sama dengan K dalam kurung LU tutup kurung. Yang kedelapan, LU sama dengan U. Jika diperhatikan dengan seksama, sebuah vektor dapat ditulis sebagai sebuah matrik dengan satu kolom, yaitu A sama dengan matrik A1, A2 sama dengan kurung buka A1, A2 kurung tutup. Dan U sama dengan matrik U1, U2, U3 sama dengan kurung buka U1, U2, U3 kurung tutup. Selain vektor posisi yang selalu berawal dari titik asal, terdapat pula vektor yang titik awalnya P1 sama dengan X1, Y1, dan Z1. Dan titik akhirnya di P2 sama dengan X2, Y2, dan Z2. Vektor yang demikian dinyatakan sebagai vektor P1, P2 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Dengan cara serupa, didapat pula untuk kasus di R2, yaitu vektor P1, P2 sama dengan X1 min X2, Y1 min Y2 min Y1. Panjang vektor dengan menggunakan Pythagoras didapat mutlak A sama dengan akar A 2/1 plus A 2/2 plus A 2/3. Begitupun untuk kasus vektor yang titik awalnya P1 dan titik akhirnya P2. Norm vektor ini D kurung buka P1 P2 kurung tutup sama dengan mutlak P1 P2 sama dengan akar kurung buka X2 min X1 kurung buka Y2 min Y1 kurung tutup kuadrat plus kurung buka Z2 min Z1 kurung tutup kuadrat, yang dikenal pula sebagai jarak antara titik P1 dan P2. Untuk materi untuk poin yang ketiga ini definisi ruang vektor. Saya umpamakan, anggap saja V adalah sebarang himpunan tak kosong dari objek di mana dua operasi didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dalam skala. Penjumlahan adalah suatu ukuran yang menghubungkan setiap pasangan objek U dan V dalam V dengan suatu objek U plus V yang disebut dengan jumlah U dan V. Dan perkalian didefinisikan dengan perkalian skala adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap skala K dan setiap objek U dalam V dengan objek KU yang disebut perkalian skalar dari U dengan K. Jika aksioma berikut ini dipenuhi oleh sebuah objek U, V, W dalam V dan semua skalar K dan L, maka kita
sebut V sebagai ruang vektor dan kita sebut objek dalam V sebagai vektor. Nah, sedikit tambahan dari saya, yakni ruang-ruang vektor di mana skalar tersebut merupakan bilangan-bilangan kompleks disebut ruang vektor kompleks, dan ruang-ruang vektor di mana skalar tersebut bilang real maka disebut ruang vektor real. Langsung saja, contoh. Tunjukkan bahwa himpunan V dalam sebuah matriks 2x2 dengan anggota bilangan real merupakan suatu ruangan vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. U sama dengan matriks U11, U21, U12, U22. Dan V sama dengan matriks V11, V12, V21, V22. Untuk membuktikan aksioma 1, kita harus menunjukkan bahwa U plus V adalah suatu objek dalam V, yaitu kita harus menunjukkan bahwa U plus V adalah suatu matriks 2x2. Tetapi hal tersebut terbukti dari definisi penjumlahan matriks karena U plus V sama dengan matriks U11, U12, U21, U22 plus matriks V11, V12, V21, V22 sama dengan matriks U11 plus V11, U12 plus U11, U21 plus U21, U22 plus U22. Demikian jumlah aksioma 6 berlaku karena sebarang bilangan real K, kita dapat KU sama dengan U11, KU sama dengan matriks U11, U12, U21, U22 sama dengan matriks KU11, KU12, KU21, KU22. U sama dengan sehingga KU adalah matriks 2x2 dan oleh karena itu merupakan objek dalam V. Aksioma 2 terbukti karena U plus V sama dengan U11, matriks U11, U12, U21, U22 plus V matriks V11, V12, V22, V22 sama dengan V matriks V11, V12, V22, V21 plus V11, V12, V21, U22 sampai dengan V plus U, yang mana dalam aksioma tersebut serupa dengan U plus V sama dengan V plus U. Demikian juga aksioma 3 terbukti dan aksioma 7, 8, dan 9 masing-masing terbukti berdasarkan operasi matriks pada matriks. Untuk membuktikan aksioma 4, kita harus mencari suatu objek 0 dalam V sedemikian hingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Untuk semua U dalam V, hal ini bisa dilakukan dengan mendefinisikan 0 sebagai 0 matriks 0, 0, 0, 0. Dengan definisi ini, 0 plus U sama dengan U. Dan bisa direfleksikan pada 0 plus U sama dengan 0, matriks 0, 0, 0, 0 plus U plus
matris U11, U12, U21, U22 sama dengan U, yang mana U tersebut U matris U11, U12, U21, U22, dan demikian juga U plus 0 sama dengan U. Untuk membuktikan aksioma 5, kita harus menunjukkan bahwa setiap objek U dan V mempunyai suatu negatif U. Sedemikian hingga U plus negatif U sama dengan 0 dan dan negatif U plus U sama dengan 0. Ini bisa dilakukan dengan mendefinisikan negatif dari U sebagai min U sama dengan matris min U11, min U12, min U21, min U22. Dengan definisi ini, U plus min U sama dengan 0. Dan demikian juga min U plus U sama dengan 0. Akhirnya, aksioma 10 adalah suatu perhitungan sederhana yang mana 1 U sama dengan U yang dinotasikan dalam 1 U matris U11, U12, U21, U22 sama dengan U11 sama dengan matris U11, U12, U21, U22. Sehingga demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang dipahami, silakan ditanyakan. Dan apabila kami salah ucap, salah bertingkah, atau salah perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.